Keluarga kita adalah keluarga Kristus yang hidup dalam prioritas. Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita yang fokusnya kepada keluarga itu total dan habis-habisan. Tidak ada Tuhan yang lain. Kita lihat kitab suci kita, satu-satunya kitab suci dari semua agama di dunia ini yang paling banyak membicarakan masalah keluarga. Dan hari ini kiranya pertolongan Tuhan nyata buat kita supaya kita betul-betul menjadi keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan lihat dari Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Keluarga Kristus yang hidup dalam prioritas. Ya. Apa itu prioritasnya? Saudara, Papa kita adalah satu-satunya Tuhan yang sangat teliti dalam masalah keluarga, sehingga begitu telitinya sampai dia itu ngurus tempat tidur pernikahan kita. Dan ini sangat mengagumkan. Sebelum kita baca ayat ini, kita akan merenungkan fakta ini, saudara. Karena saya tahu, bukan saya menghakimi, saya tahu banyak keluarga yang belum mengerti prioritas itu. Bagi anak-anak muda, saudara yang belum menikah, kalian perlu belajar betul supaya nanti mempersiapkan pernikahan dengan baik sekali. Saudara, kalau kita tanya prioritas bagi semua orang yang sudah menikah, ya, atau manusia secara umum, jawabannya pasti uang. Betul tidak? Uang itu prioritas. Karena tanpa uang bagaimana kita bisa mengerjakan, menjalankan, menyelesaikan semua tugas tanggung jawab cita-cita dalam keluarga kita? Ternyata salah. Prioritas dalam hidup kita dan keluarga kita bukan pada uang, tapi dengarkan, pada tempat tidur. Pasti saudara kaget, apa urusannya uang dengan tempat tidur? Lihat saja. Kalau urusan tempat tidur kita sebagai suami istri nggak beres, mau kerja dengan modal berapa saja nggak akan beres juga. Tempat tidur kita itu pusat dari seluruh pernikahan kita. Saudara bayangkan, anak-anak kita nggak akan sukses dalam hidup. Anak-anak kita nggak akan berhasil dalam jenjang karir mereka, di pendidikan, di apa saja, kalau sejak mereka masih kecil, tiap kali kita suami istri keluar dari kamar tidur kita, itu muka cemberut terus. Bagaimana anak-anak bisa bahagia? Bagaimana anak bisa belajar? Kira-kira jawab ya atau tidak? Nah, mengapa seringkali kita suami istri keluar dari kamar, muka kita cemberut? Karena urusan tempat tidur nggak beres. Kita saling menyalahkan. Jadi hari ini kita akan melihat prioritas keluarga kita bukan pada fasilitas, tapi pada hubungan kita berdua di tempat tidur, saudara. Sehingga Tuhan memesankan hal itu. Nah, ketika kita beres di tempat tidur, lalu kita keluar kamar, pasti kita dua senyum-senyum. Dan itu membuat anak-anak makan pun akan jadi nikmat, belajar pun akan jadi tenang, mengerjakan apapun akan indah, karena kita berdua membawa surga ke rumah tangga kita. Dan itu semua dimulai dari tempat tidur kita. Saya nggak usah bicara lebih panjang, semua kita yang sudah menikah pasti tahu betapa hebatnya kuasa tempat tidur itu. Mari kita baca sekarang. Saya minta kita membaca bersama-sama Ibrani 13 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Dalam bahasa Inggris saudara akan ketemu the marriage bed. Dalam bahasa Mandarin juga sama, kata tempat tidur suami istri, tempat tidur pernikahan itu ditulis tegas. Mengapa Bapa di surga sempat-sempatnya ngurus tempat tidur kita? Saudara, saya percaya semua kita, baik bangsa apa saja di dunia ini, akan sangat tersinggung apabila ada suatu pemerintahan, entah itu bupati, entah itu gubernur, apalagi presiden, kalau buat sensus, itu sensus tempat tidur. Nganggur apa pemerintah itu? Ayo, siapa yang belum disensus selama bulan Mei ini bertobat, saudara? Ya, kalau sempat masih diberi kesempatan. Tanggal berapa sensus ini ya? Pertengahan Juni kalau tidak salah. Awas, kalau saudara nggak disensus, saudara bukan penduduk Indonesia. Terus penduduk mana? Nggak tahu. Laporkan diri. Oke, saya lanjutkan. Jadi, Papa di surga itu sempat-sempatnya ngurus tempat tidur.
Ternyata tempat tidur itu hal yang luar biasa. Saudara, dari banyak pengalaman, dari banyak buku, dari banyak saya belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, khususnya Mother Teresa. Ya. Saudara, ternyata mereka semua menemukan satu fakta. Nah, dari kumpulan semuanya itu, maka saya menyampaikan kepada semua orang yang saya bisa temui, apa saja yang kita akan mulai dan kita bisa nikmati di dunia ini selalu dimulai dari rumah. Saya beri contoh konkret. Saya dalam tulisan saya di apa saja, saya selalu menuliskan gini: love start at home. Setuju tidak? Kasih itu dimulai dari rumah. Begitu pula kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan tidak ditemukan di tempat lain. Kebahagiaan selalu dimulai dari rumah juga. Setuju? Semua dari rumah. Apa saja, keberhasilan hidup semua dari rumah. Termasuk kegagalan, termasuk kekacauan hidup. Semua dimulai dari rumah. Semua. Jadi kalau saudara mau ikut pakai, boleh. Love starts at home. Kasih itu dimulai dari rumah. Saya akan ajak saudara melihat fakta ini. Kalau hari ini kita melihat bangsa kita sedang kacau balau seperti ini, saudara. Kenapa? Karena pemerintahan kita yang sangat munafik. Maka itu kalau ada pidato-pidato dari para pejabat, bahkan sampai di sidang-sidang MPR, DPR pun, kita melihat itu. Kenapa tidak ada orang respect? Penyebab orang tua nggak dihormati oleh anak, bukan karena orang tua gagal dengan uang, tidak. Tapi ketika anak melihat orang tua munafik. Apa bedanya Indonesia dengan Singapura? Secara fakta yang paling gampang kita tahu. Apa bedanya juga dengan Jepang? Hari-hari ini dunia sedang kagum melihat Jepang. Perdana Menteri yang baru memerintah 8 bulan mengundurkan diri. Hanya gara-gara janji waktu dia kampanye tidak terpenuhi. Mengapa rakyat Jepang, rakyat Singapura begitu hormat pada pemerintahnya? Karena nggak ada kemunafikan. Ada kejujuran. Saudara, dengarkan ini. Satu-satunya penyebab anak-anak tidak bisa respect kepada orang tua bukan karena papanya nggak punya kumis tebal gagang telepon. Ngerti kata itu? Bukan. Orang tua nggak dihormati anak bukan karena orang tuanya nggak punya duit, tidak. Tapi inilah kebenaran dari firman Tuhan. Orang tua tidak dihormati anak karena tidak ada wibawa. Kenapa orang tua nggak punya wibawa di depan anak? Karena munafik. Saudara, simpan kebenaran ini. Jangan pernah bentak-bentak anak. Merasa diri kita hebat. Kalau kita tidak memeriksa diri kita. Anak-anak itu adalah makhluk yang sangat sensitif dengan kemunafikan dan kejujuran. Orang tua, kalau kelakuan kita di rumah dan di luar rumah itu berbeda, maka anak-anak kita tidak akan pernah hormat terhadap kita. Kalau mereka besar, mereka akan jadi hipokrit yang terhebat dan gurunya adalah papa mamanya sendiri. Katakan amin kalau saya ragu-ragu itu. Di dalam kemunafikan hidup kita suami istri, di dalam kepura-puraan kita suami istri, anak-anak itu adalah makhluk yang sangat memperhatikan dari kata-kata sampai perbuatan kita. Perlakuan kita kepada pembantu di rumah, kepada sopir, pada karyawan, menghargai atau tidak. Cara kita bicara antara di rumah dan di luar rumah. Kalau misalnya di rumah kita dua bentak-bentakan, ngomong keras, tapi begitu keluar rumah kita berkelakuan sebaliknya, lembut, manis kalau ketemu orang. Dengarkan saudara, anak-anak kita nek lihat kita. Jawab iya atau tidak yang pernah jadi anak dengan orang tua munafik seperti itu. Maka itu anak-anak kita nggak pernah bisa diajak bersandiwara. Mereka akan belajar kemunafikan, nggak menghormati kita, bukan karena sekolahnya. Hari-hari ini kalau saudara baca berita, ya, terjadi polemik yang sangat berat. Karena rame-rame sekarang ini banyak orang-orang ingin mendirikan sekolah berstandar internasional. Lagi ribut hari-hari ini. Nah, saya ngikuti berita itu juga karena kami